Saat ini, orang-orang di seluruh negeri membicarakan tentang harta karun di kuil Puri Jagannath. Mereka mengatakan bahwa ruangan yang berisi harta karun tersebut telah dibuka dan berisi emas, berlian, zamrud, dan perhiasan bernilai jutaan, dijaga oleh ular besar. Orang-orang membuat cerita sesuai dengan kreativitas mereka. Mengapa ruang harta karun ini baru dibuka setelah 46 tahun? Siapa yang masuk ke dalamnya? Apa yang mereka lihat? Apa yang sebenarnya ada di dalam ruangan ini? Mari kita cari tahu hari ini. Ada kepercayaan umum bahwa harta karun kuno dijaga oleh ular. Siapapun yang mencoba membukanya akan mati secara misterius. Kami telah mendengar cerita-cerita seperti itu sejak kecil. Namun Mahkamah Agung India telah mengeluarkan perintah untuk membuka ruang harta karun dari kuil Puri Jagannath. Mereka menetapkan tanggal pada hari Minggu, 14 Juli 2024. Waktu yang tepat telah ditetapkan pada pukul 1.28 siang. Sebuah tim yang terdiri dari 11 orang dipilih untuk memasuki ruangan tempat harta karun tersebut disimpan. Orang-orang militer, ambulans, dan penangkap ular ditempatkan di luar kuil Puri Jagannath. Akhirnya, hari itu tiba. Terdapat 3 ruangan di kuil Puri Jagannath. 3 kunci diperlukan untuk membuka ruang ketiga. Tanpa salah satu dari kunci-kunci ini, pintu tidak dapat dibuka. Kunci pertama ada pada keluarga Gajapati Maharaja yang telah menjaga kuil Puri selama berabad-abad. Kunci kedua dipegang oleh pejabat bandar dan kunci ketiga disimpan secara rahasia di kantor kolektor distrik. Tetapi ketika pensiunan Hakim Pengadilan Tinggi Orissa, Hakim dan Gajapati Maharaja memutar kunci mereka secara bersamaan, pintu-pintu tersebut tidak dapat dibuka. Mereka mencoba lagi, berpikir bahwa mungkin karena pintu-pintu tersebut sudah lama tidak dibuka, tetapi pintu-pintu tersebut tetap tidak mau terbuka. Tanpa ada pilihan lain, mereka pun membuka kuncinya dengan izin dari hakim. Setelah 46 tahun, pintu harta karun itu akhirnya terbuka. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di antara 11 orang yang hadir adalah SP Pinak Mishra, yang pingsan saat melihatnya. Sebelum kita mengetahui apa yang mereka lihat di dalam ruangan tersebut, mari kita pelajari tentang sejarah dari harta karun ini. Dahulu kala, Raja Kapilendra yang memerintah atas Puri biasa menyerang kerajaan-kerajaan selatan dan membawa kembali kekayaan besar yang telah ia tangkap dan mempersembahkannya kepada Dewa Jagannath dari Puri. Demikian pula, kekayaan mengalir selama masa pemerintahan Raja Purushottam Dev. Dengan demikian, berbagai macam kekayaan dari berbagai raja dan para penyembah disimpan di kuil Puri Jagannath. Sebelum India mendapatkan kemerdekaan, para pejabat Inggris membuka perbendaharaan Puri Jagannath pada tahun 1905. Mereka memeriksanya tetapi tidak pernah menyimpan catatan apapun. Mereka bahkan tidak berusaha untuk memperkirakan jumlah kekayaan yang ada di sana. Tetapi pada tahun 1926, mereka membuka kembali brankas tersebut dan mencatat barang-barangnya. TRK bermaksud untuk menuliskannya ketika mereka mengatakan catat, tetapi bahkan itu pun tidak dilakukan dengan benar. Setelah 52 tahun kemudian, pada tahun 1978, setelah kemerdekaan, Gubernur Orissa, Bhagwat Dayal Sharma, membuka brankas tersebut. Dengan bantuan dari beberapa orang, mereka mulai menghitung kekayaan yang ada di dalam perbendaharaan tersebut. Hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan. Total 70 hari telah berlalu, tetapi mereka terus menghitung. Kemudian mereka menyadari bahwa sangat sulit untuk menghitung harta karun itu. Tanpa pilihan lain, mereka berhenti menghitung di tengah jalan dan menutup pintu. Bahkan saat itu, nilai umum dari harta karun ini mencapai ratusan krores. Tetapi nilai antiknya di pasar internasional akan menjadi lebih dari 1 triliun rupiah. Tidaklah mengherankan jika nilainya lebih tinggi lagi. Mengapa mereka berhenti menghitung 46 tahun yang lalu? Itu mungkin semacam penipuan. Mereka mungkin berhenti di tengah jalan karena akun-akunnya tidak bertambah. Hai, jika Anda baru mengenal saluran saya Vikram Aditya dari India. Hanya dalam 30 detik, saya ingin memperkenalkan Anda pada sebuah alat yang dapat mengubah hidup Anda, Mahabharata, yang ditulis oleh saya. Dikatakan bahwa apapun masalah yang Anda hadapi, Anda bisa menemukan solusinya di dalam Mahabharata. Saya yakin bahwa membaca buku ini akan menjadi salah satu pengalaman yang paling memperkaya hidup Anda. Kisah-kisah abadi ini bukan hanya sekedar bahan bacaan. Mereka adalah sebuah perpustakaan yang komprehensif tentang solusi-solusi untuk tantangan-tantangan Anda sehari-hari. Kisah lengkap dari Mahabharata tersedia dalam 2 bagian dan dalam lebih dari 50 bahasa. Lihat deskripsi
untuk tautan, untuk mendapatkan buku transformatif ini ke rumah Anda. Ingat, ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah pintu menuju kebijaksanaan. Pintu-pintu lemari besi yang tertutup itu dibuka kembali setelah 46 tahun pada tanggal 14 Juli 2024. Namun terakhir kali lemari besi itu dibuka pada tahun 1978, mereka menemukan lebih dari 120 kilo emas dan lebih dari 221 kilo perak. Namun mereka tidak menimbang banyak emas, perak, dan benda-benda lain yang terbuat dari logam yang berbeda. Mereka juga tidak memperkirakan nilai dari benda-benda ini. Wabesash. Di kuil Puri Jagannath terdapat sebuah buku catatan yang disebut Madala Panji. Buku ini berisi data yang berhubungan dengan harta karun selama 1000 tahun terakhir. Pada halaman 34 dari catatan ini disebutkan bahwa seorang raja bernama Ananga Bhimadeva menyumbangkan 250.000 barang emas ke kuil Puri Jagannath. Tetapi ketika ruang kedua dibuka 46 tahun yang lalu, barang-barang ini tidak ditemukan. Catatan dalam Madala Panji bukan hanya cerita fiksi. Diyakini bahwa semua kekayaan ini berada di ruang ketiga. Di ruang harta karun kuil Puri Jagannath, ruang pertama disebut sebagai Bahar Bandar. Ruang ini dibuka secara teratur karena berisi ornamen emas yang sering digunakan oleh Dewa Jagannath. Petugas bandar sendiri yang memiliki kunci ke ruang pertama ini. Di dalam ruangan pertama ini terdapat pintu menuju ruangan kedua. Demikian pula, sebuah pintu yang mengarah ke ruang ketiga terletak di dalam ruang kedua. Sebelum kita mengetahui apa yang dilihat oleh ke-11 orang yang masuk ke dalam, mari kita cari tahu berapa banyak serangan yang telah dilakukan terhadap kuil Puri Jagannath yang menyimpan kekayaan yang begitu besar. Karena serangan-serangan ini banyak dari harta karun yang seharusnya ada di kuil ini mungkin tidak lagi ada di sana. Menurut Madala Panji, serangan pertama terhadap kuil Puri Jagannath dilakukan oleh Rashtrakuta pada tahun 800 Masehi. Setelah itu, Sultan Bengal, Mughal, Rajput dan banyak raja-raja lainnya menyerang kuil Puri Jagannath sebanyak 18 kali, menjarah harta karun setiap kali. Ketika tim yang terdiri dari 11 orang ini masuk ke dalam, mereka melihat sebuah harta karun yang tidak seperti yang pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Itu adalah pengalaman sekali seumur hidup, penuh dengan sukacita dan keajaiban. Di dalam ruangan itu terdapat kotak-kotak besar, berisi mahkota emas, batu rubi, berlian dan zamrud. Kotak-kotak itu tidak kecil, melainkan besar. Setiap kotak berisi ratusan kilogram emas. Ada 6 kotak seperti itu, semuanya berisi harta karun. Harta karun di ruang kedua dipindahkan ke 6 kotak baru dan ditempatkan di lemari besi sementara di dekatnya. Namun, harta karun di ruang ketiga yang dibuka dengan cara membuka gemboknya belum dipindahkan. Ruangan ini berisi 6 lemari dan banyak kotak harta karun. Banyak dari kotak-kotak ini juga berisi banyak emas. Emas dari kotak-kotak ini telah dipindahkan ke lemari besi sementara. Semua tampak baik-baik saja sampai sekarang, tetapi ada hal yang berbeda. Survei arkeologi India setelah memeriksa catatan-catatan lama menduga kuat bahwa ada ruang-ruang rahasia di bawah ruang ketiga yang dapat diakses melalui sebuah lorong rahasia. Mereka percaya bahwa ruangan-ruangan ini mengandung lebih banyak harta karun daripada yang terlihat sejauh ini. Konon terdapat singgasana emas yang bertahtakan berlian, mahkota, ornamen pinggang Dewi Mahalakshmi, patung-patung emas para dewa, dan banyak lagi benda-benda lain yang tak ternilai harganya. Menurut sejarah dan catatan Puri, ruangan-ruangan ini memiliki 7 sub-ruangan rahasia lainnya. 2 sub-ruang ditemukan pada tahun 1964. Orang-orang pada saat itu percaya bahwa tidak ada lagi sub-ruang lainnya. Kemudian, pada tahun 1972, sub-ruang ketiga ditemukan. Namun, lokasi 4 sub-ruang yang tersisa tidak diketahui. Baru-baru ini, sebuah lorong rahasia telah ditemukan di Puri. Tidak ada yang diperbolehkan mendekatinya dan ritual dilakukan di sana. Diyakini bahwa lorong ini dapat mengarah ke situs-situs harta karun lainnya. Di dalam kompleks kuil Puri Jagannath, terdapat sebuah kuil yang disebut Pataleshwar. Bagian atas menaranya sejajar dengan tanah. Jika Anda turun 72 kaki dari sana, Anda akan mencapai Dewa Pataleshwar. Kuil Puri memiliki 2 lorong rahasia. Salah satu lorong ini berasal dari kuil Pataleshwar dan mengarah langsung ke bawah ruang harta karun. Namun, otoritas kuil telah menutup lorong ini dengan batu granit besar. Pataleshwar juga dikenal sebagai Kubera Lingam. Pada kenyataannya, apa yang terlihat di Puri hanyalah sebagian kecil dari harta karun tersebut. Ada lebih banyak lagi kekayaan yang tak terbayangkan yang tersembunyi dan sangat sulit untuk ditemukan.
Selama 1000 tahun, banyak penguasa Mughal, pejabat Inggris, dan berbagai raja dan diktator telah menjarah kuil Puri Jagannath. Akan tetapi, ini bukanlah satu-satunya kuil di India yang memiliki harta karun seperti itu. Kuil Ananta Padmanabhaswamy di Kerala memiliki lebih banyak harta karun daripada kuil Puri Jagannath. Meskipun telah dijarah oleh begitu banyak orang, India masih memiliki kekayaan yang begitu besar hingga saat ini. Bayangkan betapa jayanya bangsa kita saat itu. Selama masa pemerintahan Sri Krishna Devaraya, permata, batu rubi, dan berlian dijual bertumpuk-tumpuk di tengah jalan. Selain itu, berlian yang dijarah dari negara kita seperti Kohinoor, berlian Harapan, berlian Bupati, Darya Yenor, dan berlian Orlov, jika dijual, dapat melunasi seluruh hutang nasional. Saat ini tidak mungkin untuk mengukur nilai Kohinoor saja. Namun, kami berdiri di hadapan dunia sebagai negara miskin dan berkembang. Setengah dari hal ini disebabkan oleh perampasan pihak luar, dan setengahnya lagi adalah kesalahan kita sendiri. Kita harus mengakui kebesaran negara kita, mengembangkan karakter kita untuk menyamai kebesaran tersebut, dan berusaha untuk mengembalikan kejayaan bangsa kita. Kita harus sekali lagi menunjukkan kepada dunia kemegahan India. Teman-teman, Anda sudah tahu betapa menawannya narasi cerita saya. Bayangkan betapa epiknya kisah Mahabharata dalam narasi saya. Untuk mengalaminya, Anda harus membaca buku saya tentang Mahabharata yang tersedia di Amazon. Saya telah menyediakan tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Pesanlah salinannya sekarang dan rasakan pengalamannya.